Ustadz Afwan bertanya, bagaimana hukumnya saya ini menahan diri tidak bicara dan berinteraksi dengan seseorang entah sampai kapan, yang lisan dan perbuatannya sering menyakiti jiwa saya dan keluarga saya. Dia masih termasuk keluarga besar dan kami juga tidak memutuskan bantuan-bantuan kepadanya. Masya Allah. Gak ngomong, gak interaksi, Ustaz. Ini kejadian atau fenomena yang sesungguhnya jangan sampai terjadi. Yeah. Oh, tapi kan menyakitkan banget kalau ngomong. Yeah. Tapi kan nyakitin banget kalau bersikap dan seterusnya. Ya udahlah, nggak ngomong lah sudah, sama-sama nggak ngomong. Oh jangan. Terus kita diinjak-injak. Nah, biar kita tidak merasa rugi dengan tetap menyapa, biar kita tidak merasa rugi dengan tetap menyambung, biar kita tidak merasa rugi dengan kebaikan-kebaikan kita ketika kita diinjak-injak, maka kita bisa melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalahu atau wasalaha. Bukanlah disebut orang silaturahim yaitu orang yang membalas pemberian, tapi silaturahim adalah orang kalau diputus rahimnya dia tetap nyambung. Sekarang begini Abu Fathia, misalnya Abu Fathia sama Mas Salman, ini misalnya satu family, Mas Salman ngasih apa, antum balas pemberian itu. Mas Salman ngirim apa, antum balas. Kira-kira itu nanti silaturahim apa bukan? Silaturahim dong. Silaturahim kan pengertiannya nyambung. Betul. Beliau salam, saya balas salam lagi. Nah, datang dibalas kunjungan, kemudian ngasih balas ngasih, kemudian ngirim parcel balas parcel, itu silaturahim. Jadi terjalin terus, tersambung terus. Tapi kata Nabi bukan itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi, bukan itu silaturahim dengan level tinggi. Karena semuanya tahu itu adalah silaturahim. Karena semuanya tahu itu adalah silaturahim. Tapi yang dimaksud bukan silaturahim dalam level tinggi. Silaturahim dalam level tinggi adalah jika Anda diputus rahimnya, Anda tetap menyambung. Dia diam, kita nggak pernah merasa didiemin. Tetap nyapa. Dia tidak mau ngucapin salam, kita tetap ngucapin salam. Dia tidak mau menegur, kita tetap menegur. Dia tidak mau datang ke rumah kita, kita tetap silaturahim datang ke sana. Jadi seakan-akan nggak pernah ada apa-apa. Ini silaturahim tingkat tinggi. Ini yang dimaksud silaturahim. Itu silaturahim tingkat tinggi. Karena macam ini kan berat. Coba dibayangkan, biar bisa dirasakan betul. Kita disakitin, tapi kalau seakan-akan nggak pernah disakitin, kita tetap negur. Coba kita diinjak-injak, tapi kita seakan-akan tidak pernah dilecehkan, kita tetap menghormati, tetap datang. Kan sebenarnya berat. Nah itulah makanya Nabi bersabda itu silaturahim tingkat tinggi, bukan membalas pemberian, bukan bergantian memberi. Padahal itu silaturahim loh. Tapi Nabi katakan bukan silaturahim, artinya bukan silaturahim tingkat tinggi. Yang tingkat tinggi adalah kalau kita didiemin, kita disakitin, kita tetap nyambung. Maka ini memotivasi kita. Kalau misalnya ada siapapun keluarga yang diemin kita bersikap sebaliknya, tetap nyambung. Orang nyakitin kita jangan pernah mempermasalahkan, seakan-akan tidak pernah disakiti. Masya Allah. Sampai orang itu nyerah saatnya. Ini orang kok nggak ngerti-ngerti sih gitu. Satu hadis lagi. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa ahsanu ilaihim wa yusinuni wa yusiuni, maaf pakai hamzah, wa yusiuni ilayya atau wa yusiun ilayya wa ahlamu anhum wa yajhalun alayya. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku menyambung mereka, tapi mereka memutuskan aku. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku berlemah lembut kepada mereka, tapi mereka berbuat kebodohan kepadaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lain kunta kama qulta fa kannama tasuffuhum al-mal. Kalau keberadaan kamu sebagaimana yang kamu sebutkan tadi, maka seakan-akan kamu telah nyumpel debu yang panas ke dalam mulut mereka. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi dia mengadu kepada Nabi kan tentang keadaan kerabatnya yang dia menyambung mereka tapi mereka memutuskan. Yang dia berbuat baik tapi mereka malah berbuat buruk. Yang dia berlemah lembut tapi mereka malah bersikap kebodohan, acuh tak acuh, cuek dan yang lainnya. Maka kata Nabi, kalau kamu tetap sebagaimana keadaan yang kamu ceritakan tadi, bertahan seperti itu, maka seakan-akan kamu telah menyumpelkan tanah yang panas dalam mulut mereka. Artinya apa? Artinya apa? Artinya adalah ini perkara yang berat. Mereka berbuat demikian itu mendatangkan azab dari Allah. Jadi diumpamakan disumpel dengan, karena kita tidak membalas. Kita mendapatkan pahala, justru mereka yang mendapatkan dosa, azab begitu. Nah, jadi ini memotivasi kita untuk bisa meraih bentuk silaturahim yang tinggi. Ustaz, kalau misalnya kita lihat sebab dari memutuskannya itu gimana, Ustaz? Misalnya kayak, oh ternyata sebabnya kita pernah melakukan kesalahan yang bagi mereka ternyata tidak bisa dimaafkan. Kita yang salah, ya, sehingga mereka ingat terus. Biar dia ingat terus ada hal-hal yang itu disebabkan oleh diri kita gitu. Nah, jadi mungkin mereka marah karena perbuatan kita, maka kita di sini dituntut yang pertama minta maaf. Kalau kita sudah meminta maaf dan benar-benar meminta maaf, tapi di sana tidak mau memaafkan, ya sudah, urusannya dia atau mereka dengan Allah. Ini yang pertama, kita sudah minta maaf. Yang kedua, karena kita sudah minta maaf, maka kita merasa sudah nggak ada masalah. Kita sudah minta maaf kok. Tapi di sana tetap memandangnya masalah urusan mereka. Jadi mereka dua kali salah. Yang pertama tidak memaafkan, yang kedua memutuskan silaturahim. Nah, kita yang memang dari awal salah kan kita sudah minta maaf. Manusia mana tidak ada salah. Besar kecilnya orang pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang minta maaf. Minta maaf, bertobat. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap orang bani Adam berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat, menyudahi, menyesali, minta maaf dan semacamnya. Nah, jadi dia berbuat dua kesalahan. Baik. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya.